Pentagon berkata, 80.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang Ukraina. Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat atau AS, Colin Kahl, pada Senin memperkirakan 80.000 tentara Rusia tewas atau terluka di Ukraina sejak perang dimulai pada akhir Februari 2022. Rusia mungkin mengalami 70.000 atau 80.000 korban dalam waktu kurang dari 6 bulan, katanya dikutip dari kantor berita AFP. Kahl juga mengatakan pasukan Rusia kehilangan 3.000 sampai 4.000 kendaraan lapis baja dan bisa kehabisan rudal berpemandu presisi, termasuk rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan laut. Sejumlah besar rudal Rusia sudah ditembakkan ke sasaran di Ukraina sejak invasi pada 24 Februari 2022. Kerugian itu sangat luar biasa, mengingat Rusia tidak mencapai tujuan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada awal perang, katanya kepada wartawan. Dia menambahkan, melambatnya penggunaan rudal jarak jauh dan presisi Rusia adalah indikator bahwa persediaannya sudah menipis. Namun di sisi lain, Kahl juga mengakui bahwa Ukraina turut mengalami kerugian yang signifikan dari prajurit di medan perang, tetapi tidak menyebutkan angkanya. Kedua belah pihak menelan korban. Perang ini merupakan konflik konvensional yang paling intens di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, katanya. Tetapi Ukraina memiliki banyak keuntungan, tidak sedikit di antaranya adalah keinginan mereka untuk bertarung. Rangkuman hari ke-166 serangan Rusia ke Ukraina, rencana referendum Zaporizhia, serangan balik Kherson. Pada hari ke-166 perang Rusia vs Ukraina pada Senin, muncul momok bencana nuklir setelah serangan di PLTN Zaporizhia. Otoritas yang didukung Rusia di wilayah tersebut juga terus melanjutkan upaya referendum Zaporizhia untuk lepas dari Ukraina. Sementara itu di Kherson, pasukan Ukraina melancarkan serangan balik dengan mengebom jembatan strategis di atas sungai Dnipro. Dikutip dari kantor berita AFP, berikut adalah rangkuman perang Rusia-Ukraina terkini pada Senin. Yang pertama, resiko bencana nuklir. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan momok bencana nuklir setelah terjadi penembakan di pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Eropa, yaitu PLTN Zaporizhia di Ukraina Tenggara. Dunia tidak boleh melupakan Chernobyl dan harus ingat bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia adalah yang terbesar di Eropa. Bencana Chernobyl adalah ledakan satu reaktor. PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor, kata Zelensky. Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia yang berada di bawah kendali Rusia sejak hari-hari awal invasi pada tanggal 24 Februari. Serangan dalam beberapa hari terakhir merusak beberapa struktur, sehingga reaktor ditutup. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, setiap serangan terhadap PLTN adalah bunuh diri tanpa menunjuk salah satu pihak bertanggung jawab. 2. Rencana referendum Zaporizhia. Pihak berwenang yang didukung Rusia di Zaporizhia mengatakan mereka terus memproses rencana menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Saya menandatangani dekret untuk mulai mengerjakan pengorganisasian referendum tentang penyatuan kembali wilayah Zaporizhia dengan Federasi Rusia, kata Yevgeny Balitsky kepada pemerintah yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia. Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagai besar
sebagian besar berada di bawah kendali Rusia sejak minggu-minggu pertama invasi militer Moskow. Keduanya sekarang secara paksa diintegrasikan ke dalam ekonomi Rusia. Rusia pada tahun 2014 mencaplok semenanjung Crimea di Laut Hitam dari Ukraina setelah mengadakan referendum di sana.